Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube-nya Melong Channel, channel yang apa adanya dan sederhana ini. Seperti biasa, aku mau share kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan di rumah sederhana. Kali ini aku awali aktivitasku di siang hari. Ini tuh aku lagi potong-potongin untuk si kol ya. Aku lagi potong-potongin kol karena aku mau buat bala-bala. Bala-bala atau bakwan ya. Kalau di aku namanya bala-bala ya bun, karena mungkin kan aku orang Sunda gitu ya. Jadi di sini mah kampung namanya jadinya bala-bala. Dan disitu aku lagi potong-potong untuk si kolnya. Aku nggak bikin banyak, sedikit aja. Ini buat jualan nanti sore gitu ya, untuk si bala-balanya. Dipotong-potongnya itu kecil-kecil aja, jangan kegedean. Soalnya kalau terlalu gede gitu, dipotong-potongnya nanti itu susah untuk untuk digorengnya gitu. Gak terlalu merata lah sama adonannya itu. Jadi kayak kurang bagus gitu. Jadinya aku potong kecil-kecil aja. Dan untuk si wortelnya itu udah aku potong gitu. Dan udah selesai aku potong-potongin untuk si kol sama si wortelnya. Lanjut di sini aku lagi beresin untuk si sedotan gitu. Dan mau bikin es juga ya untuk anak-anak gitu. Ada yang beli es gitu ya. Harga esnya itu di aku 2000 ya satunya. Satu minuman itu harganya 2000 rupiah. Dan di sini aku jualan bakso juga. Kayak bakso tusuk gitu ada ya, kayak bakso kering gitu, bakso baslub juga ada kayak gitu ya. Dan ada sosis juga. Dan oke, udah selesai. Tadi aku dagang siangnya, jualan siangnya. Anak-anak juga udah pada pulang ngajinya. Lanjut di sini aku mau JJS dulu. Ini tuh sehabis asar ya bun, udah sore. Pokoknya pas pulang anak-anak ngaji langsung kita OTW ke Bubid menuju ke rumahnya Bubid karena kita mau berobat dulu, mau beli obat buat buat cadangan aja gitu, takutnya kalau malam itu panas karena lagi batuk pilek gitu. Tapi alhamdulillah ternyata cuman pilek-pilek aja, nggak panas ya, cuman pilek biasa aja. Tapi nggak apa-apa ya, setidaknya udah punya obat di rumah gitu. Dan ini udah mau sampai nih teman-teman ke tempatnya. Itu tadi perjalanan menuju ke rumah Bubidnya. Sebenarnya bisa jalan mana aja gitu ya, ada 2 jalur gitu, 3 apa ya, tapi tadi aku ngambilnya jalan yang di situ soalnya lebih deket gitu. Dan itu anak aku biasalah ya, dia kepo-kepo gitu ya suka mainin segala endah gitu ya. Oke, udah pulang dari sana, lanjut lagi ini di sore harinya bun, udah jam 5 lewat gitu ya. Lanjut ini aku dagang lagi. Jadi hari ini tuh spesial ya, kontennya itu tentang dagang aja dulu ya bun, untuk bersih-bersih dan beres-beres rumahnya nanti besok-besok lagi, oke? Jadi hari ini dagang aja dulu, melihat suasana di kampung halaman aku, melihat suasana di rumah aku di siang hari tadi seperti itu ya bun. Banyak anak-anak tapi nggak terlalu banyak kalau di siang hari. Dan kalau di sore hari suasana di rumah aku juga dipenuhin sama anak-anak seperti ini. Masya Allah ya, masih kecil-kecil tapi udah semangat banget buat ngaji. Masya Allah tabarakallah ya.
Pastinya dong, yang jadi ibunya itu seneng banget karena anaknya itu semangat banget buat ngajinya. Ada yang masih PAUD, ada yang TK, ada yang SD, ada yang belum sekolah PAUD, belum SD, ada ya Bun. Ada yang masih umuran 4 tahun, ada gitu. Sampai yang sudah SMA juga masih ada, cuman udah jarang-jarang gitu. Biasalah ya kalau udah SMA, kalau udah SMP ngajinya itu udah agak-agak kebluk ya. Udah agak-agak kebluk, udah pada males gitu ya. Ngurusin apa gitu ya di rumah, mungkin ngurusin pacar mulu kali ya. Jadinya udah males sama ngaji. Padahal Bun, ngaji itu yang wajib itu yang udah gede ya, yang udah besar, yang udah baligh itu wajib untuk ngaji. Untuk dia mencari ilmu agama itu sangat wajib karena dia udah baligh. Dia itu udah apa ya? Udah mengerti lah ya, udah paham kalau gurunya ngomong gitu ya. Karena dia kan udah head, otomatis kalau udah head berarti udah baligh ya. Jadi dia bakalan ngerti kalau gurunya ngejelasin gitu. Kalau anak-anak yang masih kecil, yang masih umuran 4 tahun gitu ya, pokoknya yang belum balik itu nggak wajib sebenarnya ya, belum wajib gitu. Jadi yang lebih wajib itu yang sudah balik, karena dia akan mengetahui soal head seperti itu. Dan untuk masa depannya lah ya lebih cerah gitu insya Allah. Tapi ya apalah daya ya kalau di kampung gitu ya, susah gitu walaupun gurunya suka ngomong yang udah balik itu wajib untuk ngaji, itu sangat wajib gitu ya untuk balik. Kalau yang belum balik mah itu sunnah mungkin ya. Tapi kalau di kampung aku mah ya kebalikannya ya Bun. Kalau udah pada gede tuh bilangnya itu katanya malu gitu ya. Udah gede masih ngaji gitu ya. Ngaji mana kecil aja. Kata siapa? Enggak ya, enggak. Yang seharusnya itu yang gede yang lebih semangat daripada yang kecil. Tapi ini ya kebalikannya. Ya seperti inilah ya Bun. Tapi mending-mending aja gitu ya. SMP masih pada mau ngaji gitu ya. SMP itu sebenarnya masih kecil ya. SMP, SMA itu sebenarnya masih kecil. Emang mungkin merasa udah gede sendiri gitu ya. Merasa udah bisa sendiri gitu ya. Padahal ya sama aja. Ngaji mah gitu ya. Ngaji itu wajib gitu ya. Enggak memandang masih kecil ataupun masih udah besar gitu. Walaupun udah besar ngaji itu harus sampai sampai kita tutup usia juga ngaji itu harus ya, karena itu sangatlah penting ya untuk kehidupan kita. Oke, udah dulu ngoceh-ngocehnya, lanjut lagi kita mau bikin bakwan atau bala-bala ya Bun. Di sini aku lagi adonin yang kol dan wortel yang udah diiris-iris tadi siang. Aku mau goreng sekarang gitu ya. Dan itu aku kasih bumbu kehidupan seperti garam, micin, dan roiko. Seperti itu aja bumbunya, nggak ada yang aneh-aneh. Yang penting roikonya kerasa, garamnya kerasa, dan mantap pokoknya ya Bun. Dan itu udah aku kasih air, tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya adonannya itu larut gitu ya dan bagus. Kalau untuk bikin bakwan itu jangan terlalu encer ya Bun. Kalau menurut aku, kalau aku bikin bakwan itu nggak encer-encer ya, tapi kilet gitu ya. Kilet apa Bun, tahu nggak kilet nih? Yang nggak encer gitu ya maksudnya adonannya itu, biar pas digoreng itu bagus gitu, nggak meleber gitu ya. Dan aku aduk-aduk aja terus sampai merata, sampai semuanya merata. Ini itu adonannya mas segini ya, banyak gitu Bun. Tapi pas jadinya paling cuman jadi 19 kayak gitu. Dan jangan lupa untuk diicip-icip rasanya juga, asin kah, enggak kah ya. Kalau kurang silahkan ditambah lagi untuk si bumbunya. Ya kalau keasinan ditambah lagi aja untuk seterigu dan airnya ya. Dan tadi itu aku lap-lap untuk si kompornya dulu, aku bersihin dulu untuk si wajannya juga. Aku nggak pakai wajan yang
Aku pakainya teflon gitu ya kalau untuk goreng-gorengan, karena aku nggak nyaman kalau pakai wajan. Menurut aku kalau pakai wajan itu suka lengket-lengket gitu ya, atau kadang ada sih yang nggak lengket cuman susah gitu ya. Jadi aku lebih suka pakai teflon kayak gini. Dan nanti aku mau beli lagi teflon yang agak gedean gitu ya bun. Kalau buat goreng-gorengan itu lebih mudah gitu kan, kalau lebih besar lebih cepet juga. Ini aku pakai teflon apa namanya, Maxim apa sih ya, itulah ya bun pokoknya. Dan itu aku apa sih, rempet-rempetin supaya agak muat lebih banyak gitu ya, biar cepet juga, soalnya ini tuh udah mau maghrib gitu, udah mulai sore gitu. Karena kalau di sore hari anak-anak itu datangnya itu jam 5 sore, jadi mepet banget ke maghrib gitu ya. Padahal kalau mau jajan-jajan dulu itu datangnya itu setengah 5 cukup lah ya, pas gitu ya kalau setengah 5. Tapi datangnya itu mereka jam 5 lewat, kadang ada yang jam 5, ada yang jam 5 lewat, kayak gitulah ya bun. Dan di sini aku sambil-sambil aja ya, sambil goreng-gorengan, sambil beres-beres juga, sambil ngeladangin juga, ngelayanin anak-anak juga gitu. Ya kalau aku kadang bukan males ya, capek gitu ya, nggak sempet pegang warung, kadang anak yang gede suka ngeladangin gitu. Kalau datangnya normal ya, datangnya jam 5 gitu normal. Tapi sekarang ya itulah ya yang tadi aku omongin gitu ya, yang udah gede udah pada males-males banget ya. Udah pada males-malesan banget, datangnya kadang jam 6 sore, jam tengah 6 sore, padahal itu terlalu mepet ke maghrib. Jadi nggak bisa beres-beres dulu, nggak bisa nyapu-nyapu dulu di tempat pengajian itu, terlalu mepet ya. Ya itulah ya, anak-anak susah dibilanginnya. Walaupun udah ngomong beberapa kali, harus aja pakai otot gitu ya, baru didengar. Padahal kalau datang itu langsung pegang sapu, nyapu-nyapu, bersih-bersih dulu, baru nanti ngobrol sama teman. Kalau udah sore, apa sih, abdas dulu, kecai dulu ya, ngambil wudhu dulu gitu maksudnya, baru ngobrol kalau udah beres. Kalau datangnya normal, mereka datangnya jam 5, kadang aku suka minta bantuan gitu, suka suruh ngeladangin aja gitu. Kalau datangnya yang nggak normal kayak gitu, ya udahlah ya. Ya orang datang langsung maghrib gitu. Yang gede juga ya, perempuan itu masih SMP. Yang SMA ada satu mah ya. Kalau yang SMP itu lumayan lah, masih ada banyak. Tapi seperti itulah ya bun, udah pada males gitu. Tapi segitu juga alhamdulillah ya, masih pada mau ngaji. Dan segini dulu video dari aku ya bun, karena ini udah maghrib gitu, sekarang aku mau tutup dulu untuk warungnya. Sekian video dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.